berbicara atau saat berinteraksi. Adik-adik bisa mengetahui kira-kira bagaimana cara menyampaikan kosakata yang baik dan benar. Oke. Adik-adik, Ibu mau tanya, adik-adik masih semangat kah? Masih. Kok jawabnya boleh? Kalau Ibu tanya begini, masih semangat? Boleh. Tidak bisa sendiri. Nah, adik-adik, kalau Ibu tanya begini, masih semangat? Jawabnya semangat, semangat, semangat luar biasa. Oke. Adik-adik masih semangat? Masih. Semangat, 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 semangat luar biasa. Ulang lagi, masih semangat? Semangat, semangat, semangat luar biasa. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Nah, adik-adik, sesuai dari tujuan pembelajaran kita yang pertama tadi, yaitu menjelaskan. Nah, Ibu mau tanya dulu. Tadi adik-adik, siapa yang tahu apa itu kata? Saya Ibu. Nah, adik ini coba. Kata itu adalah satuan bahasa kecil yang memiliki makna yang dapat berdiri sendiri, Ibu. Ya, betul sekali. Kata merupakan suatu makna yang dapat berdiri sendiri atau satuan yang terkecil ya. Tepuk tangan dulu untuk adik Kirin. Nah, yang berikut yaitu kosakata. Adik-adik siapa yang tahu apa itu kosakata? Yang tahu angkat tangan. Gimana kosakata Ibu? Aku contoh kali. Oh ya, coba contoh kosakata itu. Contoh kosakata yang bisa jadi buku, kursi, meja. Yang ada di ruangan kelas ini. Bapak tulis dulu. Bukan kursi, meja, laptop, ini spidol. Kosakata merupakan kosakata dari kata kata-kata. Oke, adik-adik, ada pun jenis kosakata ya adik-adik. Kosakata itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama itu kosakata umum dan yang kedua itu kosakata khusus. Nah, adik-adik, kosakata umum itu siapa yang tahu? Kosakata yang bagaimana? Kosakata umum adik-adik, kosakata yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Aku contoh Ibu. contohnya, Makan, minum, rumah. oh ya, itu merupakan kosakata yang kita gunakan dalam ya, itu juga kosakata yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan kosakata umum. Nah, siapa yang tahu kosakata khusus? Aku Ibu. Ya, adik Kiri. Kosakata yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari Ibu, seperti sains dan teknologi. Itu kosakata khusus itu yang kita gunakan pada misalnya itu pada pembuatan atau penyusunan karya ilmiah ya adik-adik. Nah, itu kita harus merancang lima kosakatanya. Nah, adik-adik siapa yang tahu juga tentang ciri-cirinya? Ciri-ciri kosakata ya? Aku Ibu. Makna itu ciri-ciri Ibu. Aku makna. Ya, kosakata itu memiliki makna, habis itu bentuk. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari kosakata. Contoh kata dia. Apa dari makna Ibu? Kata lain dari makna. Kiri, apa itu makna Ibu? Apa kata dari makna Ibu? Nah, teman-teman ya, siapa yang tahu apa itu makna? Aku Ibu, baik aku makna. Ya, apa itu makna itu Ibu?
Misalnya ada kata-kata tentang benda-benda yang kita sudah pelajari, kemudian anggota tubuh, lalu perkenalan. Nah, adik-adik, kosakata penanaman benda itu misalnya tadi kosakata apa? Meja. Misalnya ada boleh tulis, mana tempat tulis. Ya, Bangku. Kalau kosakata anggota tubuh, pintar-pintar. Nah, kalau kosakata perkenalan diri itu misalnya yang mana adik-adik? Saya perkenalan diri itu tadi Bobo tadi perkenalkan diri ya, misalnya tadi aku perkenalkan diri aku belakang Anda itu dan apa ya? Ya, betul sekali. Diri dan juga lingkungan yang bersih. Nah, Kalau kosakata lingkungan yang bersih tadi bisa contoh ya, misalnya aku lingkungan bersih itu tidak buang sampah sembarangan. Ya, Bersih toilet ibu. betul sekali. Kita pelajari hari ini. Nah, untuk menemukan kosakata di dalam Sambil menjawab pertanyaan itu ya adik-adik. yang dilakukan di samping percakapan antara koma dan lingkungan. Kata ibu. Nah, adik Kiri dan adik Feby misalnya Baca lagi Bu. ya baca ini yang koma itu Kiri itu yang koma kiri. oh ya Kiri tulisnya Apa ibu? ini yang baca ini kamu yang Baik, koma ayah bantu membersihkan ruang tamu. Rumah yang bersih akan membuat penghuninya sehat dan terhindar dari penyakit. itu pernyataan apa untuk lingkungan Lingkungan bersih. Ya. Boleh begini. Ya. Aku boleh gini. Baiklah Bu. Ayo kita bersihkan. Tentu aku ingin tinggal di rumah yang bersih agar aku tetap sehat. ya pintar. Teman, ayo bantu ibu membersihkan ruang tamu. Rumah yang bersih untuk membuat penghuninya sehat dan terhindar dari penyakit. Teman pun menjawab, baiklah Bu, ayo kita bersihkan. Tentu aku ingin tinggal di rumah yang bersih agar tetap sehat. Nah, dari percakapan antara koma dan ibunya, kita dapat menemukan Adik-adik, dari percakapan antara koma dan ibunya itu kita dapat menemukan beberapa kosakata yang berkaitan dengan lingkungan rumah bersih. Sesuai dengan topik kita pada hari ini yaitu menentukan kosakata tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Yo ibu. bukan beberapa kosakata yang berkaitan dengan lingkungan rumah bersih. Apa saja ya? Yang pertama yaitu bersih. Bersih artinya bebas dari kotoran. Nah, yang berkaitan dengan lingkungan rumah bersih tadi adik-adik yang pertama itu bersih yaitu bebas dari kotoran. Yang kedua sehat. Keadaan pada saat kondisi tubuh bebas dari penyakit. Yang ketiga itu penyakit adanya gangguan kesehatan. Pengaruh apa ibu? Gangguan kesehatan pengaruh lingkungan yang bersih ibu. Ya itu makanya ibunya koma meminta Rumah anaknya bersih rumah. Nah, Yang kedua sehat. Sehat artinya keadaan saat kondisi tubuh bebas dari penyakit. Yang ketiga penyakit artinya gangguan kesehatan. Oke, sampai di sini paham ya? Yuk kita lanjut. Nah sekarang